Jahat deh. Tegang nggak? Kenapa mesti tegang? Mendung loh Jakarta pagi ini, gengs. Ini mendung, bukan polusi ini tuh. Jangan jahat sama kota Lo sendiri. kan gue nanya. Mendung. Tapi lo tau gak sih kenapa Jakarta itu polusinya tinggi sekali? Karena jumlah kendaraannya makin banyak. Enggak kok. Karena apa? Kita dikelilingi sama pabrik-pabrik soalnya. Oh. Terutama di lepas pantai utara Jawa. Ancol tuh ke sebelah sana tuh banyak pabrik. Oh, jadi pabrik-pabrik itu dong penyebab sumbangsihnya gitu ya? Betul. Dan salah satunya kalau gue nggak salah PLTU ya. Pabrik luar utama. Bukan, pembangkit listrik tenaga uap. Mereka menggunakan batu bara sebagai Bahan bahan. bakarnya. Hmm? Sebagai bahan bakarnya. Betul. Gitu. Kabar teman-teman, hari Senin ini sehat-sehat semuanya yang lagi menyaksikan duet. Jangan lupa di tap-tap layarnya, pasukan Orange would be very much appreciate. Aku mau say hi ya. Kemarin pulang gereja, gue disapa dan foto sama Carol. Carol ini dia bilangin, iya aku tuh selalu lo bilang sama teman-teman aku untuk nonton siarannya Kak Dave sama Om Iwet. Oh iya, Terus aku janji mau say hi sama Carol. lagi jarang nih yang ngajak gue foto sekarang. Mungkin karena Bapak jarang keluar rumah. Bener juga. Iya sih, kalau nggak salah, bener. Gue mau pengumuman sedikit buat teman-teman boleh ya. Apa tuh? Besok kan hari Selasa. Make sure apapun yang terjadi besok Anda mengikuti Dave Iwet siaran pagi. Karena kita akan tamu siaran kita tuh istimewa. Kita akan siaran sama Rosa. Ya, betul sekali. Tapi nggak juga. Semalam gue pergi kok. Pakai cadar. Enggak. Jangan bercanda-bercanda gitu. Hati-hati. Gue mau menuntaskan sesuatu dari dada gue, boleh nggak? Apa tuh? Gue tuh kan sebetulnya sudah cukup tua ya bergerak di dunia entertainment ini ya, Wet. Walaupun pengalaman gue baru 1/4 lah. Terus? Tapi gue bersyukur Tuhan masih kasih gue kesempatan gue belajar untuk menaklukkan ego. Kenapa tuh? Lu pernah nggak terjebak dalam situasi waktu masih muda? Kan waktu masih muda ego kita tuh meletup-letup, bener nggak? Betul. Semakin tua kan kita kayaknya semakin bisa berdamai dengan ego, iya nggak? Betul. Ya, nanti buntutnya nih kita bisa masuk ke reels yang I hate my job, I'm sick of my job, but I don't know how to quit. That makes me even sicker of my job. Oke. Intinya karena gue, because I love my job, I learn untuk menurunkan ego gue, because I love doing it. Oke. Lo pernah nggak terjebak di situasi waktu dulu nih jujur-jujuran, lucu-lucuan. Waktu kita baru mulai jadi MC, pasti kan lo sering ditandemin sama MC yang lebih terkenal dari lo. Betul. Ya? Ya. Lo pernah nggak terjebak di situasi lo bekerja sama MC tandeman, MC A gitu misalnya. Terus nyampe di tempat yang ditegor sama di acknowledge orang adalah MC yang lebih terkenal. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Iya kan, misalnya lu nge-MC sama MC A yang lebih terkenal. Jadi panitia sama kliennya itu sibuk, aduh Mbak A, lu tuh kayak ya udah, lu tuh kayak pelengkap penderita aja di situ. Betul. Pernah? How does that make you feel? Pada saat itu, karena gue masih muda banget, ntar dulu ya. Ya agak sedih sih, agak drop. Iya. Pada saat itu ya. Ego kita ketampar kan? Iya, pada saat itu. Terus, what did you do back then? Diam aja. Oke, gue tuh juga dulu sering sekali begitu. Dan gue
Yang waktu itu gue lakukan biasanya gue cari perhatian. Ah, Jadi kayak gue, I try so hard untuk membuktikan diri, cari perhatian lah supaya di acknowledge. ah, Iya kan? ah, Tapi kan itu udah jarang terjadi ya saat ini. Mungkin karena seiring berjalannya waktu, orang udah lebih kenal gue. Sampai dengan minggu kemarin gue kerja, gue mengalami hal yang sama. oke, terus? Jadi gue kerja tandeman, taruhlah sama MCA. Dari pertama datang, panitianya itu cuman addressing si MCA ini. Ya, Nah, gue tuh terdiam gitu ya. Jadi dia nge-briefing, ya cuman si MCA. Manggil nama, cuman MCA. Duduk di samping MCA. Sementara gue tuh di sampingnya si MCA. Pokoknya gue tuh kayak nggak ada di situ aja gitu. ah, Gue diam, gue berusaha mencerna, lucu ya. Ternyata gue masih tersinggung loh diginiin orang. Dan rasanya tuh ternyata nggak enak ya. Gitu. ah, Terlepas dari benar atau salah dari orang yang meng-hire kita melakukan itu bukan urusan gue. Gue sih ya, hanya bertanggung jawab terhadap diri gue aja gitu. ya, Jadi gue banyak diem, terus gue mencoba mencerna, ayo Dave jangan bete, ayo Dave jangan bete, turunkan ego. Nah, tapi gue udah nggak cari perhatian, Wet. ah, Karena nggak ada yang ngajak ngomong, ya gue diem aja dong. ah, Ya kan? Yang ada di kepala gue adalah, yang penting gue melakukan tugas gue dengan baik. ah, Ya kan? Jadi ah, gue banyak diem. Nah, gue tuh I consider myself sebagai, gue tuh MC yang nggak terlalu pinter, Wet. ah, Itu sebabnya gue itu kalau datang MC, gue pasti udah hafal dan paham rundown sama cue card. oke, Gue beda, Wet, sama MC-MC teman gue yang pinter-pinter. Nggak baca, cuman baca on the spot. Nah, gue tuh ya, dari zaman sekolah kan gue memang nggak pinter, Wet. ya, Jadi I always take time untuk baca, untuk memahami gitu. Dan gue bukan tipe orang yang nanya untuk cari perhatian. ya, Gue tuh nanya karena gue nggak ngerti. Kalau gue udah ngerti ya gue diem aja gitu. Ya udah. Jadi sepanjang event itu gue tuh nggak di acknowledge sama sekali. Udah pokoknya kalau ada briefing dia cuma briefing ke MCA. Kalau ada informasi tambahan dia cuma ngasih tahu MCA. Ya udah. Buat gue eventnya berjalan baik. Happy. Udah. Tapi yang lucu adalah mungkin ini yang namanya gaslighting ya. Udah selesai event, panitianya nanya ke gue. ah, Mas Dave tuh lagi sakit ya? Kenapa gitu? Kok ah, banyak diem? Terus gue tuh bilang sama manajer gue gini, nggak usah dijelasin apa-apa Mbak, bilang aja, oh enggak sih Mas Dave nggak sakit, tapi acaranya berjalan baik kan? Iya berjalan baik, nggak banyak diem aja. Intinya tuh gue gini, gue banyak diem karena lo nggak ngajak ngomong gue. Masa gue ngomong tapi nggak diajak ngomong? Ini gitu. Kan gue sibuk mencerna, oh it's not nice ya. Dulu tuh Iwet, lo perhatiin nggak gue kalau pergi ke dalam lingkungan baru, gue selalu say hi sama semua orang yang ada di situ. ya, Karena gue tuh tahu, Wet, nggak sukanya tidak di-acknowledge dan tidak di-address di dalam ruangan. ah, You know? ah, Jadi misalnya di dalam ruangan ada Iwet, ada Karen, ada Angie, ada Doni. Gue cuman kenal Iwet sama Angie. Gue nggak kenal Karen sama Doni. Masuk ke dalam ruangan, gue akan justru say hi sama, hai ini siapa nih? Karen, Doni, hai, welcome, hello, hello, hello. Ini temannya Iwet dari mana? You know, to make Karen and Doni feel good dan feel appreciated gitu. ya, Nah kemarin tuh I don't feel acknowledged and appreciated, makanya gue banyak diem aja. And it's not nice ternyata ya, walaupun kita udah setuir ini ya Nek, tetap aja ego kita kecolek. Ih kok gue nggak di acknowledge gitu. Itu aja sih, gue pengen cerita itu ke lo. Ternyata not nice ya. nanya deh, si orang itu yang nggak acknowledge lo itu memang udah lebih kenal sama MC yang satu lagi. Ternyata enggak tuh, baru sama-sama kenal. Oke. Ah, mungkin nggak karena dia merasa lebih nyaman sama MC yang perempuan. Could be. Faktornya banyak. Dia merasa lebih nyaman, Ya, dia merasa dia same gender, jadi ya, lebih bisa akrab. ya, Banyak hal, banyak hal. ya, Which, makanya kan gue bilang, kalau dari sisi orang itu, kenapanya gue nggak mau bahas. Tapi dari sisi gue, ego gue kecolek, dan gue tidak di-acknowledge, ternyata rasanya nggak menyenangkan ya. Gue masih dapat pelajaran,
Oh, berarti Tuhan tuh ngingetin gue, next time kalau gue bertemu orang baru, learn to acknowledge people equally. Karena it doesn't feel nice. Nanya lagi, yang nanya ke Mbak Wati bahwa Mas Dave hari ini lagi nggak enak badan, kok diem aja, itu dia juga. Timnya dong, kan itu bosnya. Oh, itu bosnya. Oh, oke. Oke. Gitu. Makanya pelajaran juga, maksudnya ya buat gue ketika gue nanti jadi pemimpin, gue jadi bos, belajar acknowledge orang tuh equally gitu. Jangan cuman yang gue seneng, yang gue kenal, yang gue nyaman gitu. People like to be acknowledged equally. Kalau gue komentar gue sih cuman gini, sebenarnya. Penyebabnya menurut gue bisa banyak hal. Betul. Betul nggak? Ya, dia nggak acknowledge lo, dia nggak negur lo, dia nggak nyapa lo, dan sebagainya. Gitu ya. Tapi, menurut gue balik lagi, itu adalah rumus dasar hidup aja. Ada hal-hal di dunia ini nggak bisa kita kontrol dan nggak bisa kita pegang kan. True. Dan itu adalah salah satunya. Jadi menurut gue, ya udah, orang bebas kok nggak suka sama kita. Iya, betul. Makanya Orang kan bebas, orang bebas nggak suka sama kita, orang bebas nggak mau negur kita dan sebagainya. Tapi ya gue kalau ada di posisi lo ya, kalau gue ada di posisi lo, yang akan gue lakukan adalah mungkin kalau dulu gue diem, karena gue merasa bahwa zaman dulu gue nggak, ya udahlah. Karena gini loh, gue sadar kalau zaman dulu, kalau misalnya gini, gue dipasangin sama Becky gitu ya. Satu, Becky lebih senior, kedua Becky lebih dulu dari gue, lebih terkenal dari gue gitu ya. Jadi gue akan paham bahwa oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa deh gitu. Terus gue akan lebih banyak diem. Tapi kalau sekarang ngalamin kayak gitu, gue akan dengan sangat enteng ngejalanin itu. Iya. Gitu. Nah, gue juga, makanya kan gue bilang, I don't control the other side, gue tuh kontrol diri gue. Gue berusaha menenangkan ego gue, oh nggak apa-apa deh, yang penting gue melakukan tugas gue gitu. Yang tick me off adalah ketika terakhirnya, oh ini yang namanya gaslighting di dunia pekerjaan ya. Gue banyak diem, tapi lu menganggap gue, Kadif sakit ya? Enggak, gue nggak sakit. Dan pekerjaan gue berjalan sempurna kan. Jadi, jangan bilang kalau gue sakit dan gue tidak melakukan pekerjaan gue gitu. Gue diem ke lo karena lo nggak ngajak ngomong gue. Ya masa lo nggak ngomong sama gue ngomong sendiri. Emangnya gue barongsai tuh. Tapi gue ralat dikit. Gue dapat pelajaran ini kembali. Itu jadi social lessons for me. Gue ralat dikit, tapi itu bukan gaslighting sih. Apa dong itu ya? Kalau gaslighting itu, kalau yang nanya adalah orang yang diemin lo. Oh. Ini kan bukan kan? Bukan. Ya, berarti bukan gaslighting. Iya. Gaslighting itu kalau kalimat itu, pertanyaan itu datangnya adalah dari orang yang ngediemin lo. Nah, itu kayak, sebentar, lo memutarbalikan fakta, gitu. Iya, karena gue berasumsi anak buahnya pasti nanya karena disuruh sama pimpinannya kan. Oh, iya. Tapi ya macam-macam lah. Ada juga mungkin, ya balik lagi. Mungkin kemungkinannya banyak banget, cuman again, itu kontrolnya bukan di kita. So, biarin aja. Gitu. Iya, betul. Makanya, again gue bilang untuk hal ini, iya makanya gue nggak ngontrol orang itu, gue ngontrol perasaan gue gitu. Gue diingetin, oh bergaul itu gue harus acknowledge orang, terutama orang baru, ya. Kan teman-teman suka gitu ya. Kita kan kerja tuh luas ya. Kalau lu berkenalan sama orang baru, masuk ke dalam ruang, misalnya gini deh contoh kecil. Lu masuk ke dalam ruang pekerjaan, ruang meeting. Lu nggak kenal orang-orang di situ, perkenalkanlah diri lo, sapa diri lo. Itu kan juga social skill ya. Kemarin kita membahas tuh essential skill di YOLO, nanti teman-teman nonton ya. Salah satu poin dari essential skill adalah communication skill. Pekerjaan zaman sekarang kan juga teman-teman bekerja dengan orang yang baru, yang luas gitu. Belajar memperkenalkan diri, say hi, acknowledge people equally. Itu juga buat aku adalah point communication skill yang baik. Ya. Kenapa? Enggak, ini orang-orang malah pada sibuk. Indi ya? Bukan, Angie kayaknya. Minggu lalu dia MC.
Nggak gini. Kalau Indi, gue pernah begitu, Wet. Dan gue gini, apa gue harus melakukan apa yang dia lakukan Indi? Terakhir gue nge-MC sama Indi, entah kenapa gitu juga IO-nya tuh dikit-dikit nge-briefnya ke gue. Dikit-dikit nge-briefnya ke gue. Nah Indi secara bercanda tuh caranya dia gini. Mbak, punten mbak, MC-nya kan berdua. Boleh nggak sih yang di-brief langsung berdua aja mbak? Aduh, aku tuh suka nggak enak. Ntar kalau tiba-tiba cuma si Dev yang tahu, ntar dipikir gue nggak kerja. Indi tuh gitu. Jadi gue gini, mbak, kalau briefing langsung berdua aja mbak. Gue gitu. Jadi gue kemarin, tapi gue nggak deh. Gue diem aja deh. Anyway, tutup. Nah, lalu... Lo Apa? Lo tuh egois loh. Kenapa? Lo nggak ngasih kesempatan gue untuk menganalisa dulu lo sebenarnya. Lah abis analisa lu sama, lu cuma bilang orang lain nggak bisa kita kontrol. Lah jelas-jelas gue bilang gue nggak mau kontrol orang lain, gue kontrol ego gue dalam bekerja. Ya udah Tapi bisa jadi ya, orang itu takut lo sama lo. Nah itu kan gue nggak bisa kontrol, Wet. Iya, maksud gue gini, bisa jadi ada dua hal nih. Nomor satu ya, kalau mengambil dari tadi kasus antara lo sama Indi, yang di brief cuman lo, Indi enggak. Betul, bisa jadi dia ngerasa bahwa, waduh, Mbak Indi tuh lebih senior. Gitu ya. Misalnya gitu, Mbak Indi lebih senior, Mbak Indi lebih terkenal, Mbak Indi mungkin aku takut sama dia, mungkin ya, sehingga aku ke Mas Dave aja deh ngebriefnya. Jadi orang itu bisa jadi adalah juga nggak pede sebenarnya, ya. Nah itu yang kemudian terjadi sama lo kemarin, ngebriefnya ke MC partner lo satu lagi karena kayaknya Mas Dave tuh lebih senior, kayaknya dia lebih cepat deh nangkepnya. Kayaknya aku takut deh kalau ngebrief dia, jadi aku lebih nyaman sama Mbak Enji misalnya. Jadi ya udah aku ngebrief ke dia aja. Nah bisa jadi mungkin lo nya lagi sensitif pada hari itu. Bisa jadi. Iya betul. Gitu. Betul. Makanya gue banyak diem karena gue tahu am I being sensitive. Tapi yang note, gue bukan membela diri. Yang notice bahwa kalau sensitif kan berarti kejadiannya sebenarnya nggak seperti itu deh. Cuman karena lo lagi touchy feely aja, makanya lo rasanya seperti itu. Tapi tim gue dan tim LO gue juga notice itu gitu. Jadi kenapa dia nggak mau ngomong sama kakak ya? Nah, tuh lo tahu. Gue juga nggak tahu kenapa gitu. Anywho, it's a lesson for me. So, Thank you for the lesson. Itu sih. Makanya kemarin pas kita syuting, gue kan, ini namanya siapa ya, Wet? Jangan sampai gue cuman negornya Mike doang ya. Jangan sampai gue cuman yang satu kayak berasa nggak ketegor. Gue pengennya, I want to treat people equally. Jadi komunikasi itu harus equal. Ya. Tapi ini ya kembali ke gue juga gitu. Ini kan pertanyaan suka muncul di kepala gue kayak gini. Kenapa ya orang lebih gampang ngajak foto Dave Hendrik dibanding gue? Gitu ya. Ini ada Hendra Jo yang bilang gini. Mukanya Ko Dave itu muka-muka dominan, menguasai, jadi orang segen. Itu yang suka gue pikirin. Iya. Tentang gue, kalau Dave itu lebih approachable, lebih friendly mukanya, gitu ya. Sementara kalau gue itu, nah nih ada yang bilang, Jan sok cantik Anda, nama akunnya. Mas Iwet tuh kayak somse, jadi orang tuh segen mau deketin. Nah, sih. Tongkrongan bisa jadi loh itu. Tapi ternyata itu juga tidak valid berlaku selalu ke semua orang, iya nggak? Buktinya buat orang yang ngajak gue foto merasa bahwa muka gue tidak sesomse mukanya Iwet. Tapi buat tim IO yang bekerja kali itu dia merasa bahwa muka gue ternyata yang somse. Jadi lu juga jangan kecil hati kalau muka lu tuh somse. Enggak, Nek. Tapi juga gue nggak apa-apa. Nggak diajak foto juga. Gue suka bingung juga kalau diajak foto anyway. Lu juga lebih senang kalau diajak project kan? Iya. Mendingan bawa bisnis ke gue, jangan bawa foto. Gue mau coba lu ajarin gue dong, kan lu pernah bilang sama gue ya, kalau untuk future client gitu ya, future client, kan Iwet pernah ngajarin gini, lah kalau gue mah udah jelas Nek, kalau orang ngajakin gue ketemu, pasti dia udah tahu kalau gue akan, kasarnya gue akan ngajak dia untuk proyekan. Ya kan? Gue tuh juga lagi di dalam fase yang sering diajak orang ketemuan, Wet gitu. Gue tuh suka meraba gini, ini tuh minta ketemuan mau ngapain ya? Karena gue tuh merasa gini, kalau gue udah sibuk ngatur waktu ketemuan sama lo, tapi ternyata cuma ngobrol ngalor ngidul, buat gue agak buang-buang waktu gitu. Gimana sih caranya untuk
untuk ngasih hints gitu. Kita tuh ketemuan mau meeting apa sih? Kalau bukan mengenai kerjaan, kayaknya nggak akan gue prioritaskan deh. Gimana? Tanya aja, agendanya apa nih mau ketemuan gitu. Oh. Segampang itu aja. Oh. Iya, kalau misalnya lebih enak kalau misalnya datangnya dari Mbak Wati, langsung Mbak Wati yang nanya agendanya mau bahas apa nih gitu. Langsung gitu aja. Kalau juga gitu aja. Agendanya mau bahas apa nih kira-kira? Ada yang perlu aku siapin nggak gitu? Oh gitu ya. Oh iya. Oke. Iya kan? Iya. Cuma yang susah ketika dia bilang nggak ada, ngopi-ngopi aja, pengen ngobrol-ngobrol. Nggak, sekarang bahasanya udah gini, Wet. Catch up aja kita. Ya kan? Kalau misalnya kayak gitu, nah tuh baru ayam gitu. Iya betul. Nah terus pertanyaan gue berikutnya nih mengenai ketemuan sama orang yang kayaknya skupnya tuh memperluas network ya. Misal janjian ngopi. Berapa lama dari ketemu, hai, aduh maaf ya agak telat nih aku 5 menit. Misalnya kan pertama ketemu, parkirannya susah deh di sini, gue bilang gitu kan. Apalagi kan aku nyetir sendiri ya Nek, nggak turun di lobi. Aduh maaf ya Bo. Duduk, pesen. Pertanyaan gue adalah, berapa lama atau berapa banyak kalimat basa-basi sebelum akhirnya kita tuh memulai hidangan utama pertemuan kita apa nih gitu setelah basa-basi topiknya gitu. Lu tuh bener-bener awkward ya ternyata ya. Gue tuh nggak suka basa-basi. I don't like small talks basically. Jadi gue maunya begitu. Pesan dong gitu. Pesan nunggu kopi. Gue tuh maunya langsung. Nah jadi Mas Dev, aku tuh ngajak Mas Dev ketemuan hari ini. Aku tuh mau jual tanah aku misalnya gitu. Gue tuh senengnya langsung direct gitu. Tapi kan nggak mungkin ya. Nggak sih, kalau gue, kalau misalnya memang udah jelas memang tujuannya adalah untuk ngobrolin bisnis atau project, itu langsung. Jadi begitu udah duduk, biasanya tuh cuma nunggunya gini doang. Udah pesen apa tadi? Pesen ini. Aku pesen dulu sebentar ya. Habis begitu pesen baru langsung nanya. Terus jadi gimana? Lu gitu? Jadi pokoknya begitu udah settle semua pesenan, langsung mulai aja menu utama. Iya, gue juga gitu deh. Kalau bisnis ya. Iya. Yang repot kalau yang tadi itu tuh kecap. Ya kalau kecap udah setelan gue kayak, ya udah, jangan lo batas ini cuma 1 jam. Ini pasti akan bisa 1 jam, 2 jam, bahkan bisa 3 jam gitu. Iya betul. Durasi meeting, menurut lo paling efektif berapa lama? 1 jam. Ya, kalau offline. Kalau apa? Offline. Iya, gue juga. 1 jam. Kecuali kalau misalnya dalam 1 jam itu, terus kemudian lo langsung jadi brainstorm. Nah, kalau itu lain lagi. Itu akan lebih enak tuh. Karena 2 jam itu akan lo pakai sangat produktif. Lo tinggal kirim deck abis itu. Ya, betul. Gue juga setuju sih. Gue tuh kayaknya waktu gue nonton film Margaret Thatcher atau The Queen gitu ya. Dia kan kalau meeting sama Perdana Menteri tuh 30 menit paling lama 1 jam. Karena menurut dia, Margaret Thatcher kalau nggak salah ya. Dan dia senengnya meeting sambil berdiri. Supaya 30 menit aja. Karena a lot can be done in a 30-minute conversation. Gue setuju. Ya. Cuma masalahnya, kadang-kadang di Indonesia terutama, itu masih banyak orang yang tidak paham sama itu. Jadi kadang-kadang suka mereka ngerasa gini, ya udah kita basa-basi aja dulu, ketawa-tawa dulu. Nah itu menurut gue agak kayak, ini buang-buang waktu nih. Iya, betul. Jadi ya bener dong, kalau misalnya kayak Ratu Elizabeth katanya. Ratu Elizabeth bilang meeting utama 30 menit, 15 menit awal basa-basi, 15 menit terakhir adalah dadah-dadah gitu ya. Aku udah follow belum sih basa-basi busuk sebelum pamit? Ya pas lah. Sejam. Iya, setuju sama lo. Bener. Ya. Isi meeting 4 jam apa tuh? Ada. Gue meeting 4 jam pernah. Tapi biasanya kalau meeting 4 jam tuh memang yang dibahas banyak banget. Panjang. Gitu. Iya. Terutama ya mungkin dengan situasi sekarang ini ya. Di Jakarta atau bukan gitu ya. Kayaknya post-COVID.
orang itu jadi jauh lebih reserve dengan waktu mereka. Ini pelajaran buat kita semua. Kalau mau meeting basa-basi, ngajak orang ketemuan itu, be very clear with our intention. Karena ternyata yang kita cari itu, 2, kalau basa-basi jangan kelamaan. Plus, try to wrap it up in 1 hour lah. Karena abis itu kita tetap mesti jalan loh. Di jalan tuh kita 1,5 jam pulang pergi, Nek. Betul, 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 betul. Kalau weekly meeting berapa jam, Kak? Wah, weekly meeting aku banyak, bisa panjang banget. Soalnya yang dibahas ada 8 company-nya. Uhui. Banyak nyau. Kemarin masih beride tuh untuk bikin project baru pas lagi syuting YOLO. Tapi kan abis itu gue cancel kan, tapi nggak deh, nggak jadi, gue bilang gitu. Gue nggak bisa. Waktunya udah habis. Capacity-nya, itu bahasanya capacity. I don't have the capacity anymore gitu. Ember. Lo udah nonton si ini belum sih? Apa itu namanya? Deadpool? Belum. Nggak pingin nonton? Capacity waktunya belum ada. Jorok banget ya Deadpool itu ya. Masa? Lo tuh belum pernah nonton? Udah pernah. Deadpool sebelum-sebelumnya. Deadpool terakhir kan yang ada Celine Dion kan? Gue nggak tahu. Cuma menurut gue film itu agak absurd ya ternyata ya. Iya gak sih? Iya kan? Si karakter Deadpool itu tuh kayak, ini orang apa sih? Gue tuh biasa baru pertama kali nonton Deadpool ini. Really? Yes. Gue kan nggak pernah ngikutin, Bo. Maksud gue gini, film itu bukan sesuatu, apalagi film bioskop ya, sesuatu yang gue kejar. Kecuali misalnya memang gue kepingin sekali nonton itu, gitu. Gue tuh nggak terlalu ngikutin yang Marvel Universe, apa segala macam, termasuk si Deadpool ini. Tadi malam akhirnya gue nonton lah si Deadpool ini, karena semua orang ngomongin. Sama siapa tuh? Ya, gue nonton gitu ya. Terus abis itu, gue terus gini, ini karakter apa ya sebenarnya ya gitu. Dalam artian tuh gini, pertama, absurd banget loh dia tuh. Ya, ada sedikit homoerotic undertone-nya. Terus abis itu ada, dan film itu sadis loh. Iya, kan memang bukan film anak-anak. Gue tuh kemarin cuma ngingetin Emma, ponakan gue yang umurnya udah 16 tahun sebenarnya. Gue bilang gini, jangan nonton Deadpool ya. Iya, I know. I don't like the movie anyway. Dari yang pertama gue gak suka nonton. But although, dia bilang gini, but peeps gitu. A lot of children are watching it gitu. I don't think their parents fully understood what 17 plus or R-rated means. Gue gini, salah ya. Iya, tapi sadistiknya tuh berbalut komedi gitu. Ya, sambil ada lagu-lagu apa gitu segala macam. Yang main masih Ryan Reynolds. Masih. Nah, yang mau gue ceritain di sini adalah Ryan Reynolds yang menurut gue. Lu suka gak sih sama Ryan Reynolds? You know what? Mungkin secara fisik gue nggak yang akan bilang kayak gue ngefans sama dia ganteng banget, dia apa-apa segala macam, nggak. But he is super genius. Gue suka sama Ryan Reynolds karena menurut gue dia tuh tipe cowok yang mukanya nyenengin kalau diajak temenan. Oke, that I agree. Tapi lo tahu nggak sih, dia tuh sejenius itu, Bo? Dalam arti gimana tuh menurut lo dia genius? Do you know that Ryan Reynolds is the producer of Deadpool? Masa? Yes. Dia yang bikin, Bo, film itu. Oh, cynical genius katanya dia tuh. Cynical genius. Dan you know what? Dia itu betul-betul menggunakan filmnya sebagai project untuk mencari uang on top of honornya dia di film tersebut. Ih, gila emang Mas Iwet tuh ya. Pasti deh kalau udah suka sama orang tuh berbalut bisnis. Emang muke lu tuh muke cuan. Emang lu tuh nggak bisa suka sama orang tuh pure. Emang suka aja dia lucu, dia jenaka, dia ini. Nggak, emang lu tuh otak lu tuh duit, bisnis. Itu benar. Tapi menurut gue gila, Bo. Kayak kemarin gitu ya. Gue kan nonton. Siapa? Ada Wanca. Oh, ada Wanca. Hai Wanca. Gue kan nonton gitu ya. Terus gue nonton sepanjang film itu. Ada beberapa product placement iklan di dalam film tersebut. Oh gitu. Dan dia tuh membalutnya menurut gue keren banget. Ya. Sehingga
Itu nempel produk di kepala lo. Tapi produknya nggak kayak produk-produk di Indonesia ya, harus ada di meja, logonya harus muncul. Enggak. Gue ceritain. Kan dia ceritanya adalah bekerja sebagai sales mobil bekas. Ya, sales mobil bekas. Terus ada adegan di mana dia menjual mobil nih. Jadi dia nganterin test drive. Terus dia menjelaskan lah, mobil ini tuh kehebatannya ini. Ini kategorinya tuh gini. Tetap berbalut komedi. Di situ gue belum nempel. Lalu kemudian mobil itu di scene berikutnya muncul lagi. Mobil itu dijadikan tempat sebagai perkelahiannya dia sama si Wolverine. Ya, lo tahu apa? Itu mobil dihancurin, Bo. Ya namanya kelahi ya. Kelahi 2 superhero mutant. Kan hancur pas itu mobil ya. Kacanya dihancurin. Wah, udah sampai hancur banget. Lo tau nggak? Begitu mereka udah reda tuh perkelahiannya, dia ngomong langsung, Honda Odyssey kuat juga ya ternyata. Nempel lo di kepala gue. Itu mobil udah bobrok. Abis dia ngomong gitu, terus abis itu mobil itu dijalanin untuk menguatkan bahwa walaupun udah bobrok begini, dia masih jalan. Iya, betul. Gokil nggak? Gokil. Itu spoiler katanya, Iwet. Masa sih? Gitu. Tapi susah ya, kita tuh susah ya cerita. Gak bisa. Nggak, gue nggak peduli. Kalau misalnya lo ngerasain spoiler, lo nggak apa-apa nggak nonton. It's okay. Gue anaknya kan cuek. Iya, message-nya tuh nggak nyampe. Terus, abis itu, ada lagi adegan placement produknya Jim Beam alkohol. Hah? Oh, you know Jim Beam, right? Yeah. It's whiskey, right? Whiskey ya kalau nggak salah ya. Gue. Iya, Pok. Dipegang sama dia produknya. Itu stock shot lama banget tuh dan dia belum ngomong. Yo. Itu produk dipegang sama dia lehernya. Brandnya kelihatan banget depan muka lo, right on your face. Abis itu, lo tau nggak apa? Itu botol dihancurin. Sama salah satu lawan mainnya dia. Kan lo jadi gini, jadi kelihatan lagi kan. Begitu lo udah dikasih lihat masih belum nggak. Begitu dihancurin, oh Jim Beam ya itu tadi botolnya. Masuk lagi ke kepala lo. Ya hebat. Hebat banget, Bo. Dan lo tau nggak, karena dia produser, dia nyari lo itu semua. Oh iya. Iya. Ini tuh sama kayak ceritanya Ernest Prakasa waktu film Agak Lain. Exactly, yang dia present ke BCA. Iya. Nah, gue tuh suka sebetulnya produk-produk placement kayak gitu. Yang nggak kayak sinetron. Lu kapan terakhir kali lu nonton sinetron Indonesia? Iya. Kapan terakhir kali lu nonton? Udah lama enggak? Gue tuh nonton kemarin di rumah sakit ya. Bo, sinetron Indonesia itu juga sekarang ya 30 menit sekali isinya iklan loh. Tapi tuh kerasa banget, ngerti nggak lo shiftingnya deh ke iklan. Misalnya gitu ya, ambil biskuit gitu lagi ngobrol di rumah, duduk yuk. Macet tadi yang, enggak macet. Nih aku bawa kamu yang manis-manis, terus close up gambar biskuit gitu. Terus dibuka, kamu tahu aja aku suka biskuit ini. Close up perempuannya makan gitu. Iya. Ini rasa baru ya, terus cowoknya gini. Iya rasa baru. Udah ada loh di Alfamart. Masa? Alfamart gitu. Lo tau nggak? Produk. Yang paling gue mau bilang di sini juga adalah satu ini. Orang brandnya tapi juga jago banget, Bo. Mau gitu ya. Lo kebayang nggak sih kalau di Indonesia Astra Honda Motor, Honda Odyssey dihancurin kayak gitu, marah pasti orang brandnya. Iya. Nah, sekarang gue gini. Kan lo sebagai pelaku iklan ya. Tanpa bermaksud memojok. Media and advertising gue ralat. Media and advertising. Iya botak. Media dan advertising. Ambil susu dulu sebentar. Mau nambah minum. Bentar. Gue tuh cuman gak suka diselak tuh karena gue orangnya lupaan. Produk nih. Iklan nih. Produk placement. Tapi kasar. Masih belum halus kayak Ryan Reynolds. Dari jam tulisannya kebalik, nggak lu mirror. Udah makin kacau. Kurang jago.
Emang belum selevel sama Ryan Reynolds. Lanjut. Pertanyaan gue gini, Iwet. Could it be bahwa sebetulnya yang punya produk, agensinya melakukan hal itu dalam arti hard selling ketika dia beriklan di sinetron atau dimanapun itu, karena memang masyarakat Indonesianya yang belum siap kalau message-nya tuh halus. Setuju. Pinter ya gue ya bisa nyampe situ analisanya, Say. Karena gini, kita coba aja. Teman-teman di sini 3.200 orang yang sudah nonton Deadpool, pada sadar nggak? Itu ada produk placementnya Honda Odyssey, Heineken, Jim Beam, dan beberapa produk lain. Pada sadar nggak? Pada ngeh nggak? Ya, karena balik lagi ke teorinya Dave tadi, bahwa orang Indonesia memang belum bisa soft selling. Nggak segitu sadarnya mereka soft selling. Apalagi di level penonton sinetron. Iya kan? Iya kan? Karena ya balik lagi gitu, memang harus right on your face. Tapi gue belajar ya dari Deadpool kemarin itu, misalnya gitu ya, lo taruh product placement gini gitu ya, ini produk nih, hadir terus dia depan muka lo, emang harus lo gongin supaya orang jadi ngeh sama produk itu. Ya kayak Honda Odyssey. Honda Odyssey-nya tuh ada terus. Tapi lo gongin dengan kuat ya emang mobil ini gitu. Baru orang ngeh, anjing product placement gitu. Iya, kalau di kita ya udah diancurin pakai ngomong kuat ya mobil ini, terus langsung close up. Honda Odyssey tahun 2024 terdiri dari mesinnya terbuat dari ini itu. Produknya panjang. Penjelasan penonton udah lesia. Kalau itu orang brand tuh, karena nggak mau rugi. Dia nggak mau rugi. Gue udah bayar mahal banget. Gue mau semua USP, semua kehebatan dari produk gue muncul di film ini. Ya, betul. Gitu. Tapi jago loh. Dengan cuman kayak gitu, awareness gue sama Honda Odyssey langsung kayak kuat nih mobil ya. Nah, lu dong bikin begitu. Kalau punya klien, lu coba mulai edukasi, jangan hard selling, soft selling gitu, Nek. Itu tadi sindiran buat klien-klien gue, Mbak, Mas, cara beri. I play along biar nggak terlalu kasar. Kan lu bisa bilang, kan penonton kita bukan penonton kelas sinetron nih, penonton podcast, penonton YouTube, penonton sosial media. Udah lebih pintar mereka, nggak perlu se-hard selling itu. Minum kopi dulu yuk, kopi kapal api. Tetap goblok. Nggak, tapi itu yang kemudian gue stated di postingan foto podcast YOLO kita kemarin. Apa toh? Lu tuh nggak ngeh memang ya? Apa sih? dia tuh paling nggak terima kalau dibilang nggak ngeh gitu, kesana kayak anjing, kok gue nggak perhatian banget nih gitu. Salah lagi gue masih botak gitu. Gue bilangnya, podcast YOLO sama siaran duet ini adalah narrative conveyor. Oke. Iya nggak? Iya. Karena lo cuman product placement itu nggak akan kena di kita. Sayang banget lo bayar kita cuman buat product placement. Iya, betul. Lo harus gunakan kita sebagai penyampai pesan lo gitu. Iya, betul. Sama kemarin gue juga ini secara tidak sengaja ya, Iwet ya. Ini again tentang iklan dan product placement. Gue tuh kan posting di Instastory gue foto-foto banyak banget yang kemarin kita syuting itu ya. Dan tanpa gue sadar, gue kan nggak nge-tag Iwet, gue nggak nge-tag Angie, gue nggak nge-tag klien, gue nggak nge-tag podcast YOLO. Gue cuma posting kegiatan syuting. Little that, tapi DM gue tuh jadi banyak nanya, apa itu kak, di mana kak, apakah ini maksudnya apa sih gitu. Little did I know kalau ternyata di meja gue itu ada tulisan tuh, bunganya lebih tinggi dari deposito. Jadi orang-orang tuh nggak komentarin muke gue yang indah menawan ini, pada nanyanya di mana bunga depositonya lebih, di mana kak itu lebih tinggi dari deposito, di mana kak, apa kak maksudnya. Gue gini, apa sih yang ditanyain? Jadi gue lihat foto-foto gue.
Oh, mereka tuh ngomentarin tulisan yang ada di meja yang emang sama sekali nggak gue tag produknya bahkan. Iya. Iya. Gitu. Jadi Betul. emang bener Wet sebenarnya yang teaser-teaser gengges gitu malah membangkitkan rasa penasaran. Nah, udah deh nggak usah gue lanjutin. Nanti ketahuan semua trik-trik gue. Iya, jangan. Jangan, simpen aja ya. Ntar Hmm. orang nggak bayar kita lagi. Iya. Ya kan? Ntar ilmu gratis, Iya. ya? Udahlah, kemarin gue kepikiran. Lu tahu kan gue gampang kepikiran, Web. Hmm. Jadi ada, aduh aku mau cerita tapi aku nggak marah loh sama kamu. Aku seneng kamu ini. Aku melihat itu sebagai bentuk perhatian. Jadi ada 5 orang tuh nge-DM gue gitu ya. Nanya, Kak Dev, aku tuh nggak pernah bisa karena tinggal di luar negeri. Nggak pernah bisa nonton kalau siaran pagi. Aku selalu nonton di YouTube. Oh iya, nggak apa-apa. Di YouTube tuh ada 3 account loh. Itu punya Om Iwet sama Om Dave. Enggak, aku bilang gitu. Itu dari pendengar bikinin. Kamu nggak mau urus aja bikin official account gue gini. Aduh nggak ada yang ngurus, nggak apa-apa. Terus dia gini, Mas, kamu tuh lihat nggak sih? Sempat terpapar nggak sih Panji tuh bilang kalau dia itu hidup di New York City hanya dari AdSense YouTube-nya loh Mas gitu. Gitu. Siapa tahu, tapi lu nangis nggak dengar kalimat gini? Siapa tahu kalau kamu urus AdSense YouTube, kamu bisa beliin asuransi buat keluarga kamu. Gue nangis loh, Wet. Gue nangis, Wet. Karena dia nonton kan gue cerita BPJS. Wet, nangis nggak lo? Ih, gue gini, aduh baik banget sih gitu. Gue kan gampang banget ya. Gue kan gampang banget ya, Nek, digituin. Gue gini, aduh dia mikirin loh. Pakai uang AdSense anjir. Karena kan katanya Panji di New York kan kota paling mahal, Nek. Iya, 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 iya. Dia nangis beneran. Gue kan gampang Bo digituin. Tuh sih, gue mah paling gampang deh. Bukan dengan duit berlian, gue mah kata-kata Bo paling gampang kena di hati gue. Tapi nggak apa-apa kok. Maksud gue nggak tahu ya. I don't know. Ya lo kalau mau urus lo bilang aja ntar diurus. Tapi nggak apa-apa juga dikerjain sama orang lain. Iya. Nggak, yang Indonesia Meracau itu baik kok. Aku bilang Indonesia Meracau itu suka update kita gitu, gini-gini. Dan ternyata AdSense itu juga banyak apa tuh? Banyak tingkatannya, Wet. Jadi lu harus ada milestone segini dulu, segitu. Nggak segampang itu sayang. Tapi thank you for the thought. That's all what I'm trying to say. Ya. Benar, Wah, benar. Reels itu dong. Reels apa ya? Yang lu DM katanya ada yang request bahas itu. Udah nggak seru dibahas sekarang. Besok aja. Heeh. Terus, tapi si film Deadpool itu juga menurutku bagus loh. Ada satu lagi yang gue pelajarin dari film itu. Deadpool aja lah kita bahas ya. Oke. Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak apa-apa ya. Selain menurut gue Ryan Reynolds itu jago sekali ya. Dia tuh punya agensi loh, Dave. Hah? Iya, dia punya advertising agency. More to production house sebenarnya. Jadi membuatkan film atau konten atau iklan untuk brand. Oh. Gitu. Nah, dan quite successful. Gitu. Nah, lanjut ya. Di film Deadpool itu, gue mau mengambil gini. Dia tuh menceritakan kenapa dia jadi superhero itu. Oh, karena sakit hati kan dulu di Deadpool 1 tuh. Ya. Dia punya anguish. Dia punya sakit hati yang sangat dalam sekali. Karena dibilang dia nggak bermakna buat orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Iya. Ya, that's why dia bener-bener craving untuk bisa menjadi bermakna, punya impact dan bisa membantu orang lain di sekelilingnya. Iya. Dan kalimat bahwa dia itu nggak bermakna datang dari orang yang dia cintai banget. Iya, itu di Deadpool 1 tuh penjelasannya, bener gak sih? Iya, kemarin tapi muncul lagi gitu, diingetin lagi gitu bahwa ini loh penyebabnya kenapa dia tuh jadi kayak begini. Dan kemarin tuh ditutupnya manis sekali. Dia bilang ini bahwa untuk menjadi bermakna buat orang lain, lo nggak harus gede-gede kok ternyata.
Oh my. Lo nggak harus menyelamatkan dunia. Mm-mm. Walaupun dia mengakui, tapi gue memang punya kecenderungan superhero syndrome. Mm. I tried and I love to save people life. Mm. Tapi ternyata yang matter apa? Katanya, nah ini baru spoiler. Masa? God bless. Gitu ya? Ya, nanggung nih. Nggak, sampai anguishnya aja, dialognya nggak usah, dialognya. Karena gue nggak yakin orang-orang nangkep pesennya. Lu nggak boleh underestimate. Emangnya di dunia ini yang pintar cuman lo yang bisa nangkep pesan film. Otak-otak cetek kayak gue juga bisa nangkep timbang-timbang Deadpool doang mah. Tapi bagus loh, bener loh. Nggak Iya. spoiler kok. Lanjut katanya gitu. Tapi that's true ya. Apa? Kan banyak komika yang bilang gini. Gue ingat waktu Sophie sahabat gue, Sophie Navita lagi belajar menjadi stand up comedian. Terus dia berguru sama Raditya Dika. Iya. Terus I remember this conversation. Sophie tuh bertanya kepada Raditya Dika. I mean, kepada siapa lagi sih lo mau berguru stand up comedy? Kayaknya paling baik kalau kita mencuri ilmunya dari Raditya Dika. Ya nggak sih, Nek? Gitu kan. Betul. Dia tuh nanya sama Raditya Dika. Tapi gue tuh bukan, I'm not a stand up comedian. Where do I start? Gue tuh nyari beats komedi itu. Terus Raditya Dika bilang gini, komedi itu diawali dari sebuah keresahan. Nah, biasanya gitu, diawali dari sebuah keresahan. Bahasa lo kan anguish kan. Yang menurut gue digedein lagi, I think all arts, tuh Ramdan baru ngirimin gue mau ada pameran arts apa gitu ya. I think Iwet, all arts start from keresahan, anguish, ketidakterimaan lo terhadap satu situasi atau keadaan. Bener gak, Nek? True. Bener banget. Makanya kan penulis lagunya tuh bisa dalam banget kalau dia habis patah hati. Ya. Dan kadang-kadang ada beberapa seniman yang bikin masalah aja untuk dia dapetin anguishnya. Ya. Bener. Gue setuju sama lo. Ya. Gue tutup dong. Tadi tuh masih gantung tuh abis anguish itu. Deadpool. Lu jangan sampai dialognya, nanti kita dibenci orang. Ya udah, oke, gue nggak pakai dialognya. Dia bilang gini. Ya kalau dia bilang itu dialog. Dia bilang begini, ya itu dialog. Jadi gimana dong ngomongnya? Ya kayaknya apa sih poinnya, apa poinnya? Susah ternyata ya, Nek, cerita Iya, film kan? nggak pakai spoiler tuh. Iya. Coba deh, gimana sih para ahli review film, coba lo kasih tau sama kita. Gimana caranya lo mau mempromosikan film, lo mau mereview film tanpa jadi spoiler? Gimana coba? Kan kalau kita, masa lo cuman bahas direction of fotografinya bagus banget secara warna ini itu, kan nggak asik ya, orang nggak kepingin gitu. Kalau storyteller tuh pasti maunya detail, ya nggak sih? Moodnya tuh yang lo rasain apa pesan yang lo dapat dari film itu, ya nggak sih? Adegannya jangan katanya gitu. Premisnya doang mah nggak akan bisa bikin lo pingin nonton tuh film. Ya udah katanya lanjut aja, jadi udah lanjut dikit daripada disimpan jadi jerawat. Iya kan? Dikit aja, dikit. Lanjut ya. Tutupannya gini. Tuh, gue nggak bilang dia bilang, gue bilang tutupannya. Lu PA, kalau lu udah nyebut tutupannya, berarti tuh lu akan ngasih tahu ending filmnya. Itu udah bukan spoiler lagi, itu udah dewanya spoiler. Gue nggak akan ceritain endingnya gimana. Nggak gue ceritain. Ya udah. Ya, gimana nih ya? Susah banget, Gusti. Gua si Malakama, lu suka ngatain gua kalau cerita film spoiler, sampai gua tuh udah 2 minggu takut cerita film karena gua dikatain spoiler. Susah kan loh? Susah banget.
Bodoh, gue pokoknya kalau nyeritain film gue akan kayak tetap pada gaya gue nggak peduli. Oke, jadi ternyata yang bermakna itu bukan adalah masalah lo menyelamatkan dunia, tapi orang-orang yang ada di sekeliling lo, yang berhasil lo touch hatinya. Oh, yes. Nah, ini Which adalah teman-teman dekatnya dia yang cuma 9 orang. jadi it's not whether you save the world, tapi your ring satu lo. Nah, itu kan sebetulnya nyambung tuh sama quote-nya Maya Angelou, almarhum, ya, yang sering banget disebut sama Oprah. Dia bilang gini, you can never touch people's heart so lightly that you will never leave an imprint. Jadi walaupun lo tuh berinteraksi sedikit, pasti lo meninggalkan imprint dari jejak kehidupan kita ketika kita tuh berinteraksi satu sama lain. Yes. Betul. Betul sekali. Hari ini gue menonton filmnya Rosa. Jadi kita nih tiap hari ngobrol Senin sampai Jumat. We are actually living each other's imprint. Yes. Betul. Betul. Epic closingnya. Nah, kalau teman-teman tadi nanya Rosa, udah nonton Rosa, udah belum? Lah, gue mah udah. Lu ngikutin apa enggak ceritanya? Plus, besok akan ngobrol sama Rosa. Makanya ada baiknya kalau hari ini lu meluangkan waktu untuk nonton filmnya Rosa. Iya. Sama gue juga penasaran sama Heartbreak Motel. Filmnya siapa tuh? Ika Natasha, diambil dari karyanya Ika Natasha. Yang main Laura Basuki, Chico Jericho, kayaknya ada Reza Rahadian juga, yang bikin Angga Sasongko di sinema. Yang posternya tuh Laura Basuki duduk di bawah di lantai, dua cowok itu di atas kan? Iya, iya. Not Your Ordinary Love Story katanya gitu. Oh iya. Penasaran gak lo? Gue lihat tuh, kayaknya mereka promosi film mereka di di kontennya Goof Perdana deh. Iya. Nah, gue lagi merhatiin lagi nih, Dave. Kan kalau zaman dulu ya, ini gara-gara kemarin Rosa kontak kita. Kan besok Rosa mau ngobrol sama kita kan? Ya. Terus gue ngeliat gini kemarin, gue perhatiin gitu. Wah, Rosa lagi ada di mana-mana nih. Di Goof ada, terus di kontennya siapa ada. Di mana-mana dia. nggak usah pingin yang paling-paling, nggak usah, udah ya, udah oke. Hold your horse baby, hold your horse, nyender, tenang aja. I thought we are special and we are the only one. We are special karena dia meluangkan waktu 45 menit buat kita di pagi hari. That we are very special. Oke, lanjut ya. Tapi gue ngeliat gini. Oh, promo film tuh udah semakin berkembang ya sekarang ya. Promo film tuh kalau zaman dulu kan cuma talk show TV, talk show radio, bener nggak? Iya. Sekarang enggak. Bikin konten bareng termasuk dalam promo film. Yes, dan kadang nah ini udah soft selling nih, Wet. Ya. Itu membuktikan, lo perhatiin deh, promo film dengan konten-konten di sosial media, itu udah nggak ada yang hard selling, Nek. Udah nggak ada tuh yang duduk ngomongin, oke, jadi film Heartbreak Hotel itu syutingnya 31 hari, DOP-nya ini, itu. Nggak ada yang detail. Ya udah ngobrol ngalor ngidul, tapi dengan khasnya. Ya kan? Berarti soft selling dong. Berarti penonton sosial media itu jauh lebih pinter. Bisa jadi. Tapi kan belum banyak juga yang ngeh kenapa Rosa ada di kontennya Goof Perdana. Belum tentu mereka tahu. Rosa belum nyampe di Goof Perdana. Udah, Goof duluan. Ya kan bikin kontennya beda lagi. Kalau di kita tuh pasti balik lagi. Kita tuh kan fungsinya adalah si naratif conveyor, naratif storyteller. Jadi pasti akan kita bahas tuh. Kalau di Goof nggak dibahas filmnya. Iya, kayak Goof ngobrol sama Laura Basuki juga, Goof nge-roasting dia dari sisi itu. Zodiak. Iya. So funny. Gitu. Iya. Iya kan? Iya. Gue tuh pengen loh ya, kapan-kapan nanti gue iseng ya, gue colek Goof.
gue pengen loh lu roasting zodiak kita berdua. Kan kita Nah, sama-sama Leo ya. nah, gue kemarin kepikir gini, ada beberapa tuh yang gue pingin ada, bikin konten bareng. Siapa? Satu adalah Goof, satu lagi adalah si Cadbury Lemonade. Tundas, tundas, tundas. Tumbas! Oh, tumbas, Lu tumbas, gimana mau tumbas. diajak sama dia, lu nggak tahu bedanya tumbas sama tundas. Tapi gue udah, lu aja ya yang reach out ya. Kenapa? Gue minder, Bo. Kenapa? Semenjak, nggak mau gue nggak mau nyebut orang. Oh, gue tahu. Ya udah, gini aja, gini. Kita minta tolong aja nih 3.200 orang yang nonton kita pagi ini. Ya nggak, lu mah Guys, nggak tolong mau, nggak mau, nggak mau, komen nggak mau, di nggak mau. kontennya mereka berdua Alert bilang, from "Kak, calendar. bikin dong A konten design sama is Zula Kaki sama Ponto's Kaiwet birthday. gitu." Nggak mau, nggak mau. Lu pemalas, lu nggak mau tes jimat lu dong DM. Guf, Mbak Lemonade, bikin konten dong, mau nggak sama kita berdua gitu. Lu tes jimat, mereka iyain apa enggak? Karena gue belajar nih dari Andin. Kenapa? Andin itu kan lagi bikin single sama 5 wanita kan, Heeh, yang lagu Hari Kebaya itu. heeh, Betul kan? heeh. Nah, dia tuh bikin jadi sesi styling bareng sama Cadbury Lemonade tapi pakai kebaya. Oh, Gitu. Terus gue gini, wow, this is smart. oh. You know, Oke. sambil jadi pakai kebaya gitu, mereka tumbas-tumbas apa segala macam. Dan memang kalau di Cadbury Lemonade itu orang yang datang ke kosannya dia. Get this. Ke kosannya dia bikin konten berdua, dandan-dandanan. Nah, itu didandanin sama dia. Oh, Tapi katanya mungkin sama sama Dada Kalkun juga lucu loh. Bener, gue juga setuju sama Sarah Tobing. Mungkin Sarah dulu kali, coba cus. Gitu ya. Iya. Dia kan suka yang itu tuh ya, bumbu-bumbu dapur ya. Mm-mm. Lu mau jadi siapa tuh kira-kira kalau ketemu sama dia tuh? Lah gue mah kan orang Manado, Apa? cengkeh. Udah pernah dibikin sama dia, Cingke. Bagus Oh. ceritanya. Apa ya? Ciasit, Apa? ciasit. Ya Allah, ciasit lagi. Yang lebih lokal dong. Yang lebih lokal ya. Jintang gitu misalnya. Iya iya Bon. Agak PR ya kayaknya Dada Kalkun ya. Pemalas orang tua nih, malas mikir, Iya iya. kurang kreatif. Lu colek dia dulu aja deh, baru kita pikirin mau jadi apa. Kita bawang merah, bawang putih kali ya. Gue bawang merah, gue bawang putihnya, lu bawang merah. Bawang merah tuh yang cantik, yang baik ya. Yang jahat. Anjing. Lu colek aja dulu. Pokoknya PR-nya itu ya 3 ya. Kita pengen bikin konten bareng sama Dada Kalkun, sama Goof. Mereka bete nggak ya, Bo? Ini apaan sih? Gue tuh sebenarnya nggak pengen loh sama lo. Gitu nggak sih? Nggak tahu sih, makanya kita belum coba. Makanya tes jimat. Ayo lu. Kata apa? Bilang apa? Coba ajarin. Hey, Sarah, mau dong bikin konten sama Dev sama Iwet ala-ala konten lo gitu. Kalau ditolak gimana nih? Tebar benih aja. Nah kan, ini sama nih tadi cerita gue mengenai ego. Ya nggak apa-apa, minimal kita dapat latihan untuk menurunkan ego kita. Kalau ditolak ya udah nggak apa-apa. Kita kayak anak zaman sekarang aja, Wet. Kalau ditolak ya berarti nggak cocok, maaf gitu. Ya wes. Oh gitu. Ajak siaran pagi dulu kali ya mereka ya. Kan, lu juga sebenarnya, lu tadi tuh lu menasehati gue. Lu nggak bisa kontrol orang lain, Dave. Bijak bestari. Tapi udah giliran lu Itu- ragu-ragu, banyak sebentar. banget. Tunggu, itu adalah cara gue untuk mengontrol sesuatu yang nggak bisa gue kontrol. Ya udah, ajak siaran pagi dulu, Sarah. Iya ya, bener ya. Ya, Sarah. Coba Sarah. Jumat depan Sarah. Atau dalam minggu ini sama Sarah. Coba ya, gue coba ya. Kamis. Pokoknya jam-jam di mana gue jadi hostingnya supaya gue dapat rekamannya. Bener juga, iya. Oke, PR lu ya. PR lu kontak Sarah Tobing. Minggu depannya gue kontak Goof. Jadi kita bagi tugas. Gue goof dulu deh, Kayaknya goof lebih gampang deh. Yaudah, sama gue. Gue goof lo Sarah. Oke. Iya. Mbak Tumbas kapan?
Abis Sarah satu-satu. Kita tuh kalau bikin rencana, lu katanya bos, lu bisa bikin rencana nggak sih? Weekly. Udah yuk. Udah jam 8:04, mari kita pamit. Ketemu besok hari Selasa sama Rosa. Getar-getar cinta. Bye.